adalah salah satu dokumen yang sangat penting. Tipidum Bareskrim 22 Mei yang secara katakanlah gegabah, secara research ya. Jadi gegabah based. Harusnya kan evidence based. Ini gegabah based ya. Karena dokumen-dokumen yang digunakan oleh Bareskrim untuk menyatakan bahwa ijazah Joko Widodo itu identik gitu ya. Itu adalah dokumen-dokumen yang gegabah. Ya, saya sendiri tidak. Ini sudah kita tampilkan yang atas dulu, yang di Dirtipidum dulu atau yang bawahnya dulu? Yang Dirtipidum dulu deh. Dirtipidum dulu. Yang gegabah dulu deh. Ya. Karena saya mau lihat ya dokumen yang digunakan oleh Dirtipidum, oleh Bareskrim. Kabareskrim kan ganti ya kemarin 2 hari yang lalu ya. Nah mudah-mudahan Kabareskrim yang baru ini saya nggak tahu apakah sudah terinfo atau tidak. Saya mau tunjukkan betapa gegabahnya katakanlah anak buah Anda ini menggunakan sebuah dokumen yang kita lihat ya. Jadi memang ini kecil karena kita kan nggak bisa lihat secara mata kepala kita sendiri, hanya menggunakan layar yang digunakan waktu itu untuk presentasi Dirtipidum. Dan layarnya itu jauh sekali, nggak di zoom ya. Tetapi sebenarnya kalau dengan teknologi kita bisa lihat. Ini saya menggunakan dokumen apa adanya yang kita potret sama-sama dari tayangan TV ya. Dari tayangan TV waktu tanggal 22 Mei. Ini tidak rekayasa. Walaupun dokumen ini dokumen sekunder karena saya tidak foto langsung. Tapi ini sudah cukup ya, cukup sahih untuk bisa kita lihat. Anda bisa lihat ya, pertama yang mengagetkan tentu saja, kalau orang UGM, lulusan UGM itu pasti kaget lihat transkrip seperti ini. Karena belum pernah kita melihat transkrip yang seperti ini ya, dengan nilai-nilai yang ditulis tangan ya, nilai-nilainya ditulis tangan. Kemudian so many D, banyak sekali nilai D. Ya banyak sekali nilai C dan ini nggak mungkin. Kalau kita lihat, kita pernah kuliah dan kita tahu kualitas UGM ini nggak akan lebih, ini saya hitung ya dengan rumus matematika ini nggak lebih dari 2,3 IPK-nya ya. Tapi di Dirtipidum mungkin karena nggak pernah kuliah di UGM jadi dia bilang bahwa IP-nya 3, nggak mungkin. IP 3, itu D-nya aja segini banyak ya. Kalau nggak 6 sampai 7, C-nya aja 13. Tidak mungkin itu. Saya hitung antara 2,0 sampai 2,2. B semua itu B, baru 3. Ya, B semua baru 3 kan. Dan pasti biasanya ada A-nya gitu karena 3, ya itu. Pertama dari sisi lihat ya. Walaupun samar-samar mungkin kalau di Zoom Anda bisa lihat bahwa tulisan nilainya ada C, ada A, ada D ya. Ada B, ini pakai tulisan tangan. Tuh ya, itu sangat tidak lazim. Kemudian Anda juga lihat bahwa ada kolom yang kosong di belakang di halaman 2 ya. Kolom yang kosong itu yang cuma ada nomor-nomornya, nggak ada tulisan mata kuliahnya. Itu adalah mata kuliah pilihan ya. Kalau yang nomor yang nama-nama mata kuliah yang di atas itu dari nomor 1 sampai nomor 56 itu adalah mata kuliah wajib. Artinya itu wajib, makanya sudah diketik. Sudah diketik ya, ini ketik manual ya, dengan mesin ketik manual. Ini dokumen ini mesin ketik manual. Karena tahun 1985 ya, berarti memang belum ada printer waktu itu. Jadi semua transkrip yang mahasiswa tahun 1985 itu akan menerima transkrip nilai dengan mesin ketik manual ya. Nah kalau mata kuliah wajib kan semua mahasiswa itu dapat mata kuliah wajib itu. Makanya ditulis duluan sebelum nilai ya. Nah kemudian mata kuliah pilihan ini kan masing-masing ya. Nah tetapi kita nggak mungkin lulus sarjana tanpa kita ngambil mata kuliah pilihan kan? Mana mungkin gitu ya. Artinya ini kan zong ya. Terus kemudian Anda bisa lihat juga ada nama di atas kanan. Nama dan nomor mahasiswa itu juga ditulis tangan. Ditulis tangan ya. Oke, kemudian di bawah, paling bawah di halaman kedua. Jangan yang ini dulu, Dok. Yang masih yang tadi. Yang itu. Yang Dirtipidum dulu. Ini pembandingnya nih yang kosong. Ya, ini saya baru tunjukin yang halaman kedua itu kan ada 2 tanda tangan. Yang kosong juga ya. Jadi sebelah kiri itu semestinya tanda tangan dekan ya. Kemudian yang sebelahnya itu semestinya adalah pembantu dekan 1 bidang akademik yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan, memverifikasi dan mengisi dari transkrip nilai ini. Nah, buat masyarakat ya, transkrip nilai ini adalah nyawa dari seorang mahasiswa untuk bisa lulus. Atau kalau dia belum lulus untuk bisa naik kelas, untuk bisa pindah ke semester berikutnya. Jadi semua mahasiswa itu pasti punya transkrip nilai.
Nah, ketika dia lulus menjadi sarjana, maka dia berhak untuk mendapatkan transkrip nilai asli dengan tanda tangan pejabat asli, yaitu dekan dan pembantu dekan 1 dan cap dari UGM. Capnya merah. Capnya merah, sehingga itu adalah salah satu cara untuk supaya tidak dipalsukan. Oke ya, jadi ornamen-ornamen paling penting dari transkrip Anda udah dapat ya. Nah, sekarang kita pindah ke transkrip nilai asli. Nah, ini saya dapatkan justru bukan yang saya simpan. Oke. Ini saya dapatkan secara coincidence. Dari seseorang. Tapi ini bukan yang kemarin saya dapetin ya. Ini saya dapetin fotonya ya, tapi ini otentik sekali. Jadi kita sama-sama membandingkan sebuah dokumen yang equal ya, karena sama-sama hasil foto ya. Yang tadi yang transkrip yang penuh dengan tanda tanya tadi juga hasil foto. Kemudian transkrip yang saya berikan kepada RH kali ini adalah hasil foto juga ya. Yeah. Nah, jadi ini equal kan, kita bisa membandingkan. Sekarang mulai dari ornamen-ornamen penting ya, nama dan nomor mahasiswa terpaksa saya tulis sehingga kita tidak bisa melakukan penilaian karena ini kan confidential ya. Bukan tulis, dihapus. Ditutup okay. Ya, karena ini confidential. Nah, sekarang nomor 1 ornamen yang paling penting adalah nilai. Anda bisa lihat ya. Nilai mata kuliah wajib dari ini transkripnya tahun 85 juga ya? Iya, ini tahun 85. Dan kehutanan juga? Kehutanan. Okay. Ini kehutanan UGM. Kehutanan UGM lulus tahun 85. Oke. Ya. Dan yang menarik adalah dia menerima transkrip itu tanggal 12 November 1985. Dia wisuda Desember 1985. Ini menarik sekali.